Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Puji Tuhan, di hari yang baru ini kembali dapat menyapa Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah. Kembali di pagi hari ini, ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan, yaitu diambil dari 1 Korintus, pasal yang ke-15 ayat 58. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dari pembacaan firman Tuhan ini saya mengambil tema yaitu pejuang sejati. Jemaat terkasih, perjuangan bangsa kita untuk lepas daripada penjajahan bukan hanya hitungan 1 atau 2 tahun. Tetapi fakta sejarah mengatakan bahwa perjuangan bangsa kita untuk lepas dari namanya belenggu penjajahan lebih dari 350 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan dan kesusahan yang dialami bangsa kita pada waktu itu. Kesulitan hidup, kesulitan untuk makan, ada masalah-masalah yang dihadapi, harus menghadapi situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Bagaimana kejamnya penjajah membuat para pendahulu kita menjadi terbuang atau terasing di negerinya sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, para pejuang kita tidak pernah menyerah, bahkan mengeluh dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita ini. Sehingga kita pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bisa memproklamasikan kemerdekaan kita yang diperoleh bukan karena diberi oleh para penjajah, tetapi hasil dari perjuangan para pendahulu kita. Jemaat terkasih, belajar dari kisah ketekunan dan tidak pernah menyerahnya para pahlawan kita, kita pun sebagai orang Kristen yang baik, tentunya tidak akan mudah menyerah di dalam menjalani kehidupan iman kita. Seperti nasihat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, nasihat Rasul Paulus, dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Dalam konteks kita sebagai orang percaya yang menikmati kemerdekaan saat ini, tentunya kita punya tugas tanggung jawab. Tentunya kita punya peran serta di dalam menjaga kemerdekaan kita ini. Tentunya kita dalam menjalankan kemerdekaan ini, tentunya kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan di pagi hari ini, seperti nasihat Rasul Paulus, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena setiap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, semuanya dalam rangka untuk melayani Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Sama seperti pengalaman para pahlawan, meskipun harus melewati rintangan, melewati kesulitan, bahkan harus sampai lebih dari 350 tahun perjuangan mereka. Tetapi karena ketekunan, tetapi karena kerja keras, tetapi karena ketekunan itu sendiri, kita dapat menikmati kemerdekaan tersebut. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kesulitan dan hambatan di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai pribadi lepas pribadi, atau keluarga, atau di dalam konteks kita dalam pekerjaan, dan juga tentunya dalam pelayanan, pasti ada kesulitan. Tetapi di balik itu semua, ada jalan keluar dan ada maksud Tuhan. Agar kita, sekali lagi, di dalam ketekunan kita dibentuk karakter kita melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, masih dalam suasana kemerdekaan negeri kita yang ke-75. Mari kita tetap berdiri teguh, mari kita tetap semangat, mari kita tetap percaya bahwa setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan dan kita harus mampu dan cakap untuk menjalaninya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena hari ini ada kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Masih dalam suasana kemerdekaan negeri kita,
memperingati 75 tahun kemerdekaan negeri kita. Kami sebagai orang percaya dituntut belajar dari semangat juang para pendahulu kita. Meskipun memerlukan waktu yang lama, meskipun ada tantangan, ada berbagai macam rintangan dan halangan, tapi perjuangan mereka tidak pernah berakhir. Sehingga mereka dapat memperoleh apa yang mereka cita-citakan, yaitu kemerdekaan. Demikian juga dengan kita, sebagai orang-orang yang sudah menikmati kemerdekaan. Mampukan kami juga dalam kehidupan kami sehari-hari, juga berjuang, bertekun, menghadapi setiap persoalan dan tantangan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.